Akhir-akhir ini ada satu saham yang sering diperbincangkan banyak orang, yaitu Bukalapak. Kenapa? Karena Bukalapak ini adalah emiten unicorn e-commerce pertama yang IPO di Indonesia, bahkan di ASEAN. Video ini kami buat ingin untuk berbagi cerita tentang sebuah pengalaman dari teman kami yang membeli saham Bukalapak. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kalian, khususnya para pemula yang baru investasi di dunia saham. Ini adalah pengalaman dari seorang teman kami berdua. Awalnya, teman kami ikut-ikutan masuk ke dalam komunitas saham yang ada di Telegram. Dalam komunitas itu ada seorang influencer yang menyarankan untuk membeli saham Bukalapak. Dikarenakan Bukalapak akan menjadi perusahaan yang bagus sehingga kalau membeli saham akan bisa menguntungkan. Bahkan dia bilang, influencer ini bilang bahwa saham Bukalapak ini bisa arah berhari-hari. Nah, teman kami yang saya tahu, dia juga baru terjun di dunia saham belum sampai 1 tahun. Nah, saya lihat dia sangat antusias sekali untuk membeli saham Bukalapak. Dan di awal Agustus, dia menelpon Bro Pahlevi untuk minta pendapat dan saran mengenai Bukalapak. Coba kamu ceritakan, Bro. Jadi gini bro, waktu itu di awal Agustus ya, dia itu telepon saya, tanya, bro, bagaimana prospek saham Bukalapak ini ke depannya kayak gitu. Dilihat dari sisi teknikal, dia tanyanya seperti itu ya. Dan saya jawab seperti ini. Ya karena perusahaan ini baru IPO ya, baru pertama kali lah ya. Betul. Dari sisi teknikal itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa Karena dianalisa. belum ada pergerakannya. Iya benar itu. Tapi dilihat dari pergerakannya dia itu sangat antusias sekali. Ya. Dari omongannya tuh ingin membeli saham ini. Betul. Saya juga punya kesimpulan seperti itu. Jadi teman kami ini dia sangat antusias sekali untuk beli saham Bukalapak. Tetapi dia belum punya analisa versi dia sendiri dan dia belum bisa menganalisa dari segi fundamental maupun teknikal. Setelah dia telepon Bro Pahlevi, kemudian nggak berselang lama dia telepon ke saya, Bro. Dia tanya ke saya mengenai bagaimana prospek ke depan saham Bukalapak dari segi fundamental. Kemudian saya memberikan saran mengenai fundamental sebuah perusahaan Bukalapak ini, bahwa perusahaan Bukalapak ini mengalami kerugian 3 tahun selama berturut-turut, yang mana berarti belum menghasilkan keuntungan sama sekali. Kalau kita melihat dari segi value investing, Bukalapak tidak menarik untuk dibeli karena value investing melihat keadaan real sebuah perusahaan. Tetapi saya juga informasikan ke teman saya bahwa ada poin plus dari saham Bukalapak. Yang pertama, antusiasme retail sangat besar. Dibuktikan dari oversubscribe ya, yang sangat besar sekali, mencapai 5% penjatahannya. Kemudian yang kedua, Bukalapak adalah emiten e-commerce pertama yang IPO di Indonesia. Yang ketiga, Bukalapak mempunyai nilai IPO terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, dengan kemudahan teknologi dan informasi saat ini, medsos juga berkembang di mana-mana, membuat informasi sangat cepat sekali menyebar di seluruh masyarakat. Sehingga fenomena ini membuat beberapa masyarakat atau investor retail mengesampingkan mengenai valuasi sebuah perusahaan. Nah, kemudian teman saya tadi itu tanya kepada saya, enaknya nih bro, kita beli saham Bukalapak ini apa enggak ya? Saya sih waktu itu jawab bahwa beli atau tidak saham Bukalapak itu tergantung dari keputusan masing-masing. Setiap orang harus punya analisa dan tujuannya. Kemudian di tanggal 14 Agustus, teman saya telepon ke saya lagi dengan nada yang sedih. Dia mengaku bahwa dia sudah mengalami kerugian yang banyak. Jadi ceritanya, ternyata dia beli saham Bukalapak di tanggal 9 Agustus di harga 1.300-an bro. 1.300. Nah, kemudian yang kita tahu bahwa besoknya saham Bukalapak
mengalami penurunan ARB berhari-hari. Karena teman saya takut untuk semakin ARB, akhirnya di tanggal 13 dia menjual harga Bukalapak di harga 930. Yang mana berarti dalam waktu beberapa hari sudah turun sebanyak 30% lebih. 30%. Nah, dan ternyata dia ini membeli saham karena ikut-ikutan influencer yang ada di grup Telegram tadi. Dan parahnya, teman saya ini mengaku bahwa uang yang dipakai untuk membeli saham Bukalapak ini adalah uang tabungan untuk nikah di tahun ini. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Teman-teman apa kabar? Kita berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kita berharap semoga pandemi ini bisa segera musnah dari muka bumi ini, oke? Nah, kita juga nggak bosan-bosannya nih untuk selalu mengingatkan tentang prokes kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dari kejadian tadi, kami coba simpulkan. Ada beberapa poin yang kalian bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, beli saham jangan ikut-ikutan. Buat kalian para pemula, jangan beli saham ikut-ikutan dari pom-pom ataupun influencer. Dan kalian jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang singkat. Dan juga perlu diingat, ada risiko yang besar dan bisa rugi dalam waktu yang singkat juga. Yang kedua, buat analisa dan keputusan versi kalian sendiri. Perbanyaklah belajar dan amati seputar pasar modal. Dan kalian bisa mempelajari juga dari aspek fundamental dan teknikal. Dan carilah sebanyak-banyaknya mengenai informasi dari seputar dunia investasi agar kalian bisa membuat analisa dan keputusan yang benar versi kalian. Yang ketiga, gunakan dana yang nganggur dan kecil. Untuk investasi di saham ini sebaiknya gunakan dana yang nganggur, jangan untuk keperluan sehari-hari. Dan bagi pemula, selain menggunakan dana yang nganggur, kalian juga bisa menggunakan dana yang kecil dulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah berarti saham Bukalapak ini tidak bagus untuk dibeli? Menurut kami, kehadiran saham Bukalapak ini membuat warna-warni dunia pasar modal kita. Karena Bukalapak adalah emiten unicorn e-commerce pertama yang IPO di Indonesia. Semakin banyak pilihan, semakin bagus. Semoga banyak perusahaan dalam negeri yang nanti ke depannya bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Di sini kami tidak menyarankan apapun. Buat teman-teman pemula tetap bijak dalam mengambil keputusan. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan kami perlu ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan buat teman-teman, jika ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, please chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. So, thanks for watching and see ya.